Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Afriansa dari kelas 12 IPA. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Jadi sebelum kita masuk dalam tokoh-tokoh dan permasalahan apa yang ada di dalam subbab ini, kita harus paham dulu apa itu konsep dari Darul Islam. Jadi konsep dari Darul Islam itu adalah rumah Islam yang merujuk pada proses pembentukan suatu negara berdasarkan hukum Islam dengan pembentukan negara juga yang berdasarkan dengan konsep Islam. Dengan pembentukan negara berdasarkan konsep Islam ini menjadikan Islam itu sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan kita, yaitu dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Terus yang selanjutnya kita harus paham juga apa yang dimaksud dengan konsep negara Islam Indonesia. Jadi negara Islam Indonesia itu adalah usaha untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan ajaran Islam dengan hukum tertinggi yaitu Al-Quran dan Hadis. Adanya anggapan dari berbagai masyarakat bahwa suatu negara itu harus membuat undang-undang yang berdasarkan dengan ajaran Islam dan menolak semua ideologi dan hukum yang kecuali Al-Quran dan Hadis. Jadi dari Islam dan Tentara Islam Indonesia itu pergolakannya terjadi dari berbagai daerah, yaitu yang pertama adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Yang pertama itu kita akan membahas yang di Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat ini mulai dari perjanjian Grenfell yang dimana semua tentara yang berada di garis pembatas tidak akan tentaranya ke dalam wilayah termasuk wilayah yang dimaksud di sini adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan sebagainya yang ada di Sumatera. Jadi tentara yang berada di Jawa Barat ini juga harus memindahkan tentaranya ke dalam wilayah Republik Indonesia. Yang kita kenal tentara yang ada di Jawa Barat itu adalah Laskar Hizbullah dan Laskar Fisabilillah yang dipimpin oleh Kang Mus. Karena sudah merasa tidak mau memindahkan tentaranya dan tidak mau memindahkan tentaranya, ada suatu ketika di Jawa Barat terjadi kekosongan kekuasaan dan Kartosuwiryo mengumumkan pembentukan negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian mengatasi hal ini, pemerintah Republik Indonesia mendirikan divisi Siliwangi dengan menggunakan taktik mengatasi dan operasinya yang kita kenal dengan operasi Barat. Akhirnya pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo ini berhasil dipadamkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan tertangkap dan tertembak matinya Kartosuwiryo pada tahun 1960. Yang kedua yaitu yang ada di Jawa. Jadi yang ada di Jawa Tengah ini yang dipimpin oleh Amir Fatah, di mana Amir Fatah itu ditawari sebagai Panglima TNI oleh Panglima DITI oleh Kartosuwiryo. Amir Fatah menyetujuinya dan bergabung ke dalam pemberontakan ini. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Amir Fatah dan tentaranya ini, pemerintah Indonesia mengirimkan beberapa orang operasi militer untuk melepaskan pemberontakan yang ada di Jawa Tengah ini. Akhirnya Amir Fatah berhasil tertangkap pada tahun 1951 karena kurangnya dukungan dari masyarakat. Yang ketiga yaitu yang berada di Sulawesi Selatan. Dan di Sulawesi Selatan ini latar belakang dan Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh
Karam Muzakar, di mana Karam Muzakar ini adalah seorang tentara yang bertugasan di Jawa, karena di daerah asalnya terjadi beberapa masalah, yaitu KGSS, yaitu Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Akhirnya Karam Muzakar ini dikirimkan kembali ke tempat asalnya untuk menuntaskan permasalahan ini. Sampainya Karam Muzakar di Sulawesi Selatan, Karam Muzakar ini tidak 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 menuntaskan permasalahan, tapi malah ikut bergabung ke dalam KGSS dan ikut bergabung, dan setelah itu dia ikut juga bergabung ke dalam tentara Darul Islam dan Darul Islam dan DITI, Darul Islam dan DITI, untuk mengatasi. Akhirnya Karam Muzakar melakukan pemberontakan. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Karam Muzakar di Sulawesi Selatan, pemerintah Indonesia juga mengirimkan operasi militer untuk menuntaskan pemberontakan ini. Akhirnya pada tahun 1963, Karam Muzakar berhasil ditangkap dan tertembak mati oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang keempat itu berada di Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ini adalah seorang panglima angkatan laut di Kalimantan Selatan. Dia merasa kecewa dan tidak fokus kepada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu pembubaran anggota angkatan laut di Kalimantan Selatan. Akhirnya Ibnu Hajar itu memberontak, dan mengatasi hal ini juga pemerintah Indonesia mengirimkan operasi militer untuk melepaskan Ibnu Hajar dan pemberontakannya DITI. Akhirnya pada tahun 1963, Karam Muzakar ditembak mati dan tertangkap oleh pemerintah Indonesia. Yang kelima ada di Aceh, yaitu dipimpin oleh Daud Buru. Latar belakangnya itu rakyat Aceh itu merasa kecewa terhadap pemerintah Indonesia karena mereka dimasukkan ke dalam provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1953, Daud Buru mengumumkan bahwa Aceh itu termasuk ke dalam negara Islam Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintahan Republik Indonesia ini mencoba mengakomodasi dengan memasukkan Aceh sebagai provinsi tersendiri pada tahun 1959. Pada tahun 1962, Daud Buru lalu dalam pemerintahan dan diampuni oleh pemerintah Republik Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.